Apa yang akan terjadi kepada Indonesia dan Malaysia misalkan kedua negara tersebut digabung menjadi satu negara di era sekarang ini? Secara realita hal ini hampir mustahil terjadi. Tetapi misalkan kita berandai-andai, apa yang akan terjadi kepada Indonesia dan Malaysia jika menjadi satu negara? Apakah tambah kuat atau malah melemah? Mari kita bahas. Dengan cara apa Indonesia dan Malaysia akhirnya menjadi satu negara, kita nggak usah bahas di sini. Intinya, tiba-tiba saja kedua negara besar ini ingin digabung. Tentu yang harus kita pikirkan pertama kali adalah bentuk negaranya mau seperti apa. Apakah bentuk negara kesatuan cocok? Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di pemerintah pusat. Tidak ada negara bagian, dan daerah hanya menjalankan tugas dari pusat. Indonesia sejak awal berdiri sepakat menjadi negara kesatuan. Kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan otonomi yang diberikan oleh pusat. Di lapangan ini terlihat ketika pemerintah pusat bisa mengatur Aceh, Papua, atau Jawa, atau daerah-daerah lain di Indonesia dengan satu konstitusi yang sama, dan kepala daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri. Malaysia berbeda dengan Indonesia. Malaysia sejak lahir adalah negara federasi yang terdiri dari negara-negara bagian dan kesultanan. Negara bagian memiliki kekuasaan asli. Di lapangan, Sultan di Malaysia tidak bisa diberhentikan oleh pemerintah pusat Malaysia. Ini menunjukkan pusat tidak sepenuhnya berdaulat, seperti dalam negara kesatuan. Oleh karena itu, Indonesia cocok memakai negara kesatuan, sedangkan Malaysia tidak cocok jika dipaksakan menjadi negara kesatuan. Oleh karena itu, jika kedua negara digabung, bentuk negara kesatuan tidak cocok. Kalau dipaksakan, sultan-sultan yang ada di Malaysia tentu protes keras, karena mereka bisa diatur-atur oleh pemerintah pusat. Kekuasaan mereka tambah melemah. Terus yang cocok bentuk negara seperti apa? Yang cocok adalah bentuk negara federal. Negara federal adalah negara di mana kekuasaan pemerintahnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah atau negara bagian. Jadi tiap-tiap daerah punya kekuasaannya sendiri di bidang tertentu tanpa harus campur tangan pusat. Contohnya ya di Malaysia, di mana wilayah Sabah dan Sarawak punya aturan sendiri mengenai imigrasi dan pengelolaan sumber daya. Sabah dan Sarawak berhak mengatur siapa yang boleh masuk ke wilayah mereka, meskipun orang tersebut warga negara Malaysia. Warga Malaysia dari semenanjung seperti Kuala Lumpur, Johor, dan lain-lain harus menunjukkan paspor atau izin saat masuk Sabah dan Sarawak. Pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak boleh menolak masuk seseorang walaupun itu warga negara Malaysia jika bukan dari wilayahnya tanpa perlu persetujuan pemerintah pusat. Dan Sabah, Sarawak memiliki hak lebih besar atas sumber daya alam, terutama minyak, gas, hutan, dan lahan adat. Sarawak bahkan memiliki perusahaan energi sendiri dan kebijakan lokal terkait eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, jika Indonesia dan Malaysia digabung, cocoknya jadi negara federal bukan kesatuan. Karena wilayahnya jadi tambah luas dan banyaknya perbedaan di tiap-tiap daerah. Kalau pusat terlalu mengatur, maka yang terjadi bukannya persatuan, malah pemberontakan. Ibu kota Indonesia sekarang ini di Jakarta dan sedang diupayakan untuk pindah ke Kalimantan. Kalau Malaysia, ibu kotanya itu ada dua, di Kuala Lumpur dan di Putrajaya. Di Kuala Lumpur sebagai ibu kota resmi dan nasional, tempat parlemen, raja-raja berada di sana, pusat ekonomi dan keuangan. Sedangkan di Putrajaya sebagai pusat pemerintah federal eksekutif dan yudikatif yang dipindahkan dari Kuala Lumpur untuk mengurangi keberatan. Nah, pertanyaannya, jika Indonesia dan Malaysia digabung bentuknya negara federal misalkan, ibu kotanya itu mau di mana? Apakah mau di bekas wilayah Indonesia? Apakah mau di bekas wilayah Malaysia? Ibu kota yang paling cocok adalah ibu kota baru yang netral ya, yang bukan di Jakarta dan bukan di Kuala Lumpur. Dalam realitas lapangan, jika ibu kota diletakkan di Jakarta, Malaysia akan merasa didominasi oleh Indonesia. Jika diletakkan di Kuala Lumpur, Indonesia juga akan merasakan hal yang sama. Ini beresiko menimbulkan ketegangan politik sejak awal. Oleh karena itu, praktik yang paling realistis dalam negara federal adalah membangun dan memakai ibu kota khusus yang tidak melekat pada salah satu kekuatan lama. Dalam konteks nyata Indonesia-Malaysia,
IKN Nusantara di Kalimantan ini adalah pilihan yang paling masuk akal jika Indonesia dan Malaysia digabung karena letaknya relatif di tengah kawasan dan bukan merupakan pusat kekuasaan lama. Untuk militer, Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Angkatan Tentara Diraja Malaysia atau ATM dilebur menjadi satu komando. Kalau masih terpisah, ada dua kekuatan militer di satu negara dan komandonya itu terpisah, yang terjadi bukan memperkuat negaranya, tetapi malah saling adu kekuatan di dalam negara. Nantinya militer Indonesia dan Malaysia ketika digabung, kekuatannya bisa besar banget. Indonesia saja sudah besar, apalagi ditambah Malaysia. Tetapi sayangnya belum modern. Masih kalah jauh dengan Cina, Rusia, Singapura, apalagi Amerika. Kenapa disebut besar? Karena jumlah tentaranya bisa menyentuh lebih dari 600.000 orang. Jumlah ini cukup untuk jaga wilayah luas, patroli perbatasan, dan mengamankan kota-kota. Contohnya kalau ada konflik dalam negeri atau gangguan di daerah terpencil, pasukan bisa cepat disebar karena orangnya banyak. Tapi disebut tidak modern karena peralatannya dan sistemnya belum merata. Baik Indonesia dan Malaysia secara teknologi itu militernya belum terlalu teknologi tinggi lah. Banyak tentara ya masih pakai senjata lama soalnya. Kendaraan tempur terbatas, latihan lebih fokus ke operasi darat sederhana, bukan perang teknologi tinggi. Contoh konkretnya, jumlah drone tempur, radar canggih, dan sistem perang digital di antara kedua negara tersebut masih sedikit dibandingkan negara-negara maju. Di laut kekuatannya kuat karena lokasi, bukan karena teknologi. Indonesia Malaysia berada di jalur laut penting dunia. Jadi walaupun kapalnya tidak semuanya canggih, ya, tapi posisinya itu strategis. Contohnya, Selat Malaka bisa diawasi ketat hanya dengan kapal patroli dan pangkalan yang dekat. Di udara kekuatannya cukup lah ya, tapi rapuh. Karena jumlah pesawat terbatas dan biaya operasinya mahal. Banyak pesawat tidak bisa terbang terus-terus karena suku cadang dan amunisi terbatas. Contohnya dalam konflik panjang, pesawat tempur tidak bisa terus terbang setiap hari. Kesimpulannya, misalkan militer Indonesia dan Malaysia digabung, ya, itu kuat secara jumlah orang dan wilayah. Berbahaya karena posisi laut, tapi lemah di teknologi dan perang jangka panjang. Lalu untuk presidennya bagaimana? Presiden hampir pasti dipilih langsung oleh rakyat. Alasannya sederhana, negara ini terlalu besar dan majemuk apabila presidennya hanya dipilih oleh elit-elit. Presiden dipilih lewat satu pemilu nasional federal ya. Semua warga dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaysia sampai Sabah Sarawak semuanya punya satu suara yang sama. Ini dipilih langsung karena rakyat perlu merasa presiden itu punya mereka, bukan titipan kelompok tertentu. Ya, sama seperti pemilihan presiden yang ada di Indonesia ya. Lalu wakil presidennya itu sengaja dibuat beda wilayah ya. Misalkan presidennya itu bekas dari wilayah Indonesia, wakilnya bekas dari wilayah Malaysia, ataupun sebaliknya. Alasannya jelas, mencegah kecemburuan politik. Kalau dua-duanya dari satu sisi, wilayah lain akan merasa kalah sebelum bertanding, merasa Indonesia dijajah Malaysia ataupun sebaliknya. Kekuasaan presiden juga tidak mutlak. Negara bagian tetap kuat mengatur urusan lokal seperti pendidikan, budaya, dan polisi daerah. Presiden hanya mengurus hal-hal besar seperti militer, luar negeri, dan ekonomi federal. Ini perlu supaya daerah tidak merasa diatur lebih jauh. Kesimpulan akhirnya, Indonesia Malaysia lebih baik digabung apa tidak digabung? Menurut saya lebih baik tidak digabung. Bukan karena ide persatuannya itu buruk, tetapi karena biaya politik, sosial, dan administratifnya itu terlalu besar dibandingkan manfaat yang didapat. Jika digabung, negara baru ini memang akan sangat kuat di atas kertas. Wilayahnya luas, penduduk besar, ekonomi dan militernya besar, ya, kuat, luas, serta pengaruh internasional tentu meningkat. Namun kekuatan ini datang dengan resiko yang besar. Indonesia dan Malaysia sudah berkembang sebagai bangsa yang berbeda dan sudah mapan sekarang ini. Walaupun serumpun, cara politik mereka berbeda. Oleh karena itu, negara sulit bertahan jika rakyatnya tidak memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Ya, paling realistis adalah negara tidak bersatu sebagai satu negara,
tetapi memperkuat kerjasama strategis dengan kerjasama ekonomi, pertahanan, dan keamanan yang erat. Indonesia dan Malaysia bisa sama-sama kuat tanpa harus digabung menjadi satu negara. Kesimpulannya itu. Menurut Anda bagaimana? Silahkan komen di bawah. Terima kasih.